Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita semuanya untuk sama-sama kita berkumpul di tempat ini, sama-sama kita bermunajat, sama-sama kita bertawassul. Karena ternyata teman-teman semuanya, jangankan membaca Al-Qur'an, jangankan bersedekah untuk orang yang telah tiada, membaca istighfar saja manfaat untuk orang yang telah wafat. Para jamaah rahimakumullah, di akhir zaman nanti setelah dunia hancur, dibangkitkan kembali. Yang pertama kali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu para malaikat. Habis itu orang-orang yang dikuburkan di samping makam Nabi. Ya. Habis itu orang-orang yang dikuburkan di Masjidil Haram di Mekah, di tanah haram Mekah, di tanah haram Madinah. Gimana dong yang dimakamkan di Cibadak? Oh, nanti belakangan. Makanya kenapa orang berangkat haji ingin dimakamkan di Mekah? Salah satunya adalah dibangkitkannya dekat dengan dibangkitkannya Rasulullah SAW. Nah, para jamaah rahimakumullah, semua manusia nanti akan menghadapi ketakutan yang luar biasa. Makanya sampai-sampai ketika Rasulullah SAW meninggal dunia putranya Ibrahim. Ibrahim itu meninggal dunia ketika umurnya 18 bulan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain 9 bulan. Lagi lucu-lucunya. Ya, mungkin teman-teman punya anak kan. 9 bulan, 18 bulan, itu lagi begadang-begadangnya. Ya kan? Meninggal dunia. Rasulullah nguburin anaknya ini. Setelah dimandikan, setelah disolati, dikuburin. Setelah dikuburkan, sahabat lain pulang, Rasulullah duduk dekat kuburan tersebut, lalu berkata, "Ya Ibrahim, idza ja'aka malakani muwakkalani." Ibrahim, kalau nanti setelah kita pergi, ada 2 malaikat yang datang kepada engkau. Fala yufzi'aka, jangan kau takut. Fala yuhribaka, jangan kau kabur. Fa innahuma khalqun min khalqillah. Karena 2 malaikat itu pun juga makhluk Allah sama seperti kita. Wa idza sa'alaka, dan apabila nanti mereka itu bertanya kepada engkau, maka jawab biqaulin fasih, dengan perkataan yang fasih, wa i'tiqadin sahih, dengan i'tikad yang sahih. Ini talqin. Kenapa sebabnya? Karena begitu masuk kuburan, mohon maaf, si mayat merasakan ketakutan yang luar biasa. Setakut-takutnya manusia, setakut-takutnya keadaan itu ketika pertama kali masuk ke dalam kuburan. Teman-teman bangun malam jam 1 mau ke toilet, murid bulu kuduk apa namanya? Merinding. Ada yang bunyi peletak-peletok padahal tikus. Disangkanya kunti, yang merimaplah gitu kan. Masya Allah. Dari jauh kedengeran, kuntilanak kan bukan bunyi yang bukan begitu, yang merimaplah. Yang begitu mak lampir, yang merimaplah gitu kan. Kuntilanak tuh bunyinya jauh-jauh, itu kuntilanak yang merimaplah. Bulu kuduk meringkat. Itu nggak seberapa dibandingkan ketakutan kuburan. Nah, ketakutannya lagi nanti akan tambah ketika hari kiamat, beres hari kiamat nanti. Semua orang akan datang pada Nabi Adam nolak. Datang ke Nabi Nuh nolak. Nabi Ibrahim nolak. Semuanya tolak. Yang memberikan syafaat Rasulullah SAW. Makanya seorang ulama besar namanya Imam Qushairi. Imam Qushairi ini jamaah rahimahullah menulis sebuah qasidah. Qasidah itu ungkapan rasa rindu pada Rasulullah SAW. Qasidah namanya. Cuman kalau di kita jadi kasidah. Kasidah itu jadi nyanyian apa namanya? Ya dana, dana. Rebana. Nah, qasidah ini adalah ungkapan rasa rindu pada Rasulullah. Imam Qushairi ini wafat di Mesir. Nah, di Mesir jamaah rahimahullah, dia menulis sebuah ungkapan. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu fi kulli haulin minal ahwali muqtahimi, ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha
Ya wasi'al karami antal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Engkau ya Rasul kekasih yang diharapkan syafaatnya. Fi kulli haulin minal ahwali muqtahimi, dalam setiap keadaan kita butuh akan syafaatnya. Itu para jamaah rahimakumullah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sekarang ini kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Tanggal berapa? Pasti nggak ada yang apa. Kenapa? Sebabnya karena gajinya bukan Dzulqa'dah. Ya. Kalau gajinya berubah dari Dzulqa'dah, insya Allah tanggal berapa? Tanggal 10 Dzulqa'dah, insya Allah. Bulan Dzulqa'dah ini satu termasuk bulan haji, dua termasuk Ashhurul Hurum. Jadi dalam tanggalan Hijriyah ada 12 bulan. 12 bulan ini teman-teman dibagi 3. Satu Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Kata Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Ada 4 bulan yang haram: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sama Rajab. Bulan Dzulqa'dah ini jamaah rahimakumullah, salah satunya bulan haram, termasuk bulan haram, ya termasuk diantaranya adalah bulan Dzulqa'dah ini. Kemudian yang kedua, bulannya ini diambil dari nama-nama musim. Kan kalau bulan Masehi kan diambil dari dewa-dewa. November, Desember, Januari, Mei, segala nama-nama dewa. Kalau dalam Hijriyah, bulan ini selain bulan haram ada juga diambil dari nama-nama musim. Rabiul Awal, musim semi. Rabiul Tsani, semi kedua. Jumadil Ula, musim dingin pertama. Jumadil Tsani, musim dingin yang ketiga. Ramadan, musim panas. Jadi Ramadan itu artinya musim panas. Kenapa kok demikian? Karena nanti ada konsekuensi hukum. Jadi kalau kita belajar fikih, seorang suami wajib memberikan nafkah pada istri. Nafkahnya apa? Satu, nafaqatu yaumin. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Suami wajib memberikan nafkah pada istri. Istri pertama. Nafkah yang pertama. Nafkah makanan. Nafkah makanan wajib diberikan setiap hari. Makanya istilah fikih disebut nafaqatu yaumin. Istri wajib diberikan makanan tiap hari. Yang kedua, kiswah. Kiswah itu apa? Yang nutup sesuatu, itu namanya kiswah. Makanya Ka'bah dikasih kain hitam, namanya kiswah. Nah, badan ditutupin namanya baju, bukan kiswah, gitu kan. Jadi yang namanya kiswah itu adalah sesuatu yang nutupi baju. Nah, masalahnya kalau makanan wajib diberikan setiap hari, kira-kira baju diberikan kapan? Setahun sekali. Nih, dengerin. Satu, yang namanya baju wajib diberikan pada istri per musim. Di Arab musimnya ada 5. Musim semi pertama, musim semi kedua, musim dingin pertama, musim dingin kedua. Musim semi pertama udaranya 25 derajat. Musim semi kedua 16 derajat. Musim dingin pertama 10 derajat. Musim dingin kedua itu 5 derajat. Kira-kira bajunya beda nggak? Beda kan? Musim panas beda kan musim dingin? Karena itu setiap musim satu pakaian. Jadi orang Arab, nih di Arab laki-laki wajib ngasih nafkah dalam bentuk baju per musim satu pakaian. Di Jakarta kira-kira berapa musim? Ada musim rambutan, ada musim duren. Alhamdulillahnya di kita cuma 2, musim hujan sama musim panas. Musim hujan jamaah rahimakumullah cukup dikasih jas hujan. Jadi maaf, nih yang laki-laki tidak wajib untuk ngasih baju tiap lebaran. Jadi setiap tahun yang wajib diberikan pada istri berapa pakaian? 2 potong. Pengen lebih, beli sendiri. 1 jas hujan, 2 pakaian biasa. Gitu. Gampang kan jemaah lima? Nah, yang ketiga,
Bulan ini diambil dari kebiasaan orang Arab. Apa aja kebiasaan orang Arab? 1 Sya'ban. Ya. 1 Jamaah Rimakwa habis Muharram kan Safar. Sofar, bukan Safar, Sofar. Pakai shad. Makanya mohon maaf, tulisan Indonesia itu tidak bisa merepresentasikan tulisan Arab. Insya Allah pakai SC, pakai H, nggak akan bisa. Sofar pakai shad. Ya, mau pakai SY ke, mau SH ke, dikembalikan pada ejaan masing-masing. Dikembalikan pada niat masing-masing. Cuman sofar ini diambil dari kata-kata sifrun, artinya 0. Ya, jadi bahasa Arab kalau 0 itu bukan 0, tapi sifrun. Sifar, ya, sifar, 00, sifar. Kenapa aku sifar? Karena bulan itu orang Arab nggak ngapa-ngapain. Kapan lagi? Sya'ban. Sya'ban itu ngumpul artinya. Mereka pada ngumpulin bekal. Apalagi Syawal. Syawal itu artinya ontak gerakin buntutnya. Kenapa ontak gerakin buntutnya? Karena ontanya pada puber. Jadi ontak puber itu ketahuan kalau buntutnya goyang-goyang. Makanya bulan Syawal ini orang-orang Arab ngawinin onta. Di Indonesia bulan Arab bulan Syawal ngawinin orang. Ngawinin di bulan Syawal tradisi onta. Onta kawinnya kapan? Bulan Syawal. Nah, para jamaah rahimakumullah, beres bulan Zulqa'dah masuk bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini ada ibadah khusus namanya udhiyah. Udhiyah itu sering disebut juga kurban. Kurban ini adalah tradisi sejak zaman bahula, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. Dulu Qabil dan Habil disuruh kurban. Bahkan jamaah rahimakumullah, tradisi Mesir kuno itu setiap bulan Zulqa'dah yang namanya Sungai Nil itu konda. Konda itu naik enggak? Turun? Enggak. Kalau turun, delta Sungai Nil bisa dicocok tanamin. Kalau naik, kapal besar bisa masuk. Kalau konda, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau sudah konda kayak begini, orang Mesir kuno ngelemparin perawan ting-ting. Dilempar ke Sungai Nil supaya dimakan ama, bukan ama katanya apa namanya? Penguasa sungai. Itu setiap bulan Zulqa'dah. Setiap bulan Zulqa'dah ada pengorbanan perempuan. Ini tradisi dulu. Makanya kenapa sih pada Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebelum diganti dengan kambing, sebelum diganti dengan onta, kok Ismail dulu yang dikorbankan? Satu, memang merupakan ujian Allah bagi Nabiullah Ibrahim. Yang kedua, memang untuk menghilangkan tradisi ngorbanin manusia. Jadi mohon maaf, perawan-perawan itu kalau sudah mulai bulan Zulqa'dah di Mesir deg-degan. Kenapa? Takut dipilih untuk dilempar ke sungai ini. Itulah jamaah rahimakumullah. Makanya kenapa Ismail dulu aja yang harus dikorbankan. Di satu sisi memang ujian Allah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Dan tatkala keduanya sudah pasrah dengan perintah Allah, Ibrahim sudah siap gorok, Ismail sudah terbaring. Saat itu malaikat berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampingnya Ibrahim yang siap gorok melanjutkan, La ilaha illallah wallahu akbar. Ismail yang sudah siap digorok, Allahu Akbar walillahilham. Inilah jadi takbiran sampai sekarang. Takbiran ini ada dua macam. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Takbir mursal ini di Idul Fitri. Idul Fitri itu takbir kapanpun juga boleh, semalaman juga boleh. Takbir muqayyad adanya di Idul Adha. Takbir di Idul Adha ini sunnahnya Pak semenjak hari Arafah, subuh.
Ini hari ini hari Arafah nih. Besok Idul Adha. Di Indonesia dari subuh tuh sudah mulai takbiran. Kalau di masjid di orang yang haji tetap apa namanya? Tetap talbiyah. Itu namanya takbir. Takbir ini dimulai dari Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nah, para jamaah rahimakumullah, apa yang dinamakan dengan udhiyah? Udhiyah ini para alim ulama memberikan arti. Hiya zabhu hayawanin, nyembelih hewan makhsusin, yang khususnya itu harus yang kaki 4, jamaah rahimakumullah. Biniyatil qurbati, dengan niat taqarrub sama Allah, fi waktun makhsusin, di waktu yang khusus, nggak sembarangan waktunya. Waktunya itu setelah sholat Idul Adha. Teman-teman semuanya mohon maaf ya, 2 tahun kan kita kan nggak hajian. Saya perhatikan ternyata sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha ramean mana? Idul Fitri. Padahal kira-kira yang mudik Idul Fitri Idul Adha. Idul Fitri, tapi ternyata mohon maaf yang ramai itu Idul Adha. Kenapa demikian? Padahal mohon maaf, Idul Fitri dengan Idul Adha ini teman-teman semuanya, sunnah muakkadahnya lebih tinggi Idul Adha. Kenapa? Karena Idul Adha perintahnya pakai Al-Quran. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah kalian wanhar dan berkurban. Nah, kalau seandainya teman-teman misalnya jagain sapi sampai nggak sholat Idul Adha, sapi ini boleh dipotong kira-kira orang sudah selesai sholat. Jangan mentang-mentang kepagian jam 6 udah kita gorok, jadinya sedekah teman-teman semuanya. Itu yang warimakumullah. Waqad syuri'at, dan disyariatkan udhiyah ini, kurban ini, fi sanati tsaniyati minal hijrati, tahun kedua Hijriah. Jadi teman-teman semuanya, Rasulullah itu dakwah itu tidak langsung hantam kromo. Ini salah, ini bid'ah, ini nggak boleh, tapi bertahap. Semasa di Mekah 13 tahun tidak ada satupun kewajiban yang diwajibkan. Terakhir tahun ke-10 Hijriah, ke-11 Hijriah, Isra Mi'raj, Rasulullah salatnya itu depan Ka'bah. Di depan Ka'bah samping makam Ibrahim itu ada tempat yang dikasih tanda kuning. Nah, itulah tempat Rasulullah SAW diajarkan sholat oleh malaikat Jibril. Yang lain belum wajib. Masuk Madinah, sosialisasi dulu dengan orang Madinah. Tahun kedua Hijriah baru diwajibkan udhiyah ini. Sebagaimana juga diwajibkan puasa, sebagaimana juga diwajibkan sholat Idul Adha, Idul Fitri, ya rahimakumullah. Amal kitabu, adapun dalil kewajiban kurban, ya, syariat kurban dari Al-Quran adalah surat Al-Kautsar. Fasolli, maka sholatlah kalian, li rabbika, untuk Allah, wanhar, kemudian kurbanlah. Ayat yang lain apa ada? Ada di surat Al-Hajj ayat ke-36. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Wal budna, dan hewan potong Allah jadikan sebagai syiar Allah Subhanahu wa taala. Makanya kurban ini adalah syiar. Karena itu boleh motong di mana aja. Itu para jemaah rahimakumullah sebagai tanda syiar. Wa amma sunnatu, adapun dalil dari sunnah Nabi, dari hadis Rasulullah SAW, minha, banyak sebenarnya mah. Di antaranya hadis Aisyah radhiyallahu anha, hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Aisyah. Apa kata Aisyah? Dia dengar Rasulullah SAW itu berkata, ma amila ibnu Adam, tidak ada perbuatan yang dikerjakan oleh anak Adam, yaitu manusia, yauman nahri, pada hari Idul Adha, amalan satu perbuatan, ahabbu, yang lebih dicintai, ilallahi, kepada Allah, min iraqatid dam, dari menumpahkan darah kurban. Jadi yang terbaik itu hari Idul Fitri, hari Idul Adha, hari tasyrik. Perbuatan yang paling baik itu adalah motong hewan.
Dan Rasulullah SAW melakukan itu. Di tahun ke-10 Hijriah ketika Rasulullah SAW melakukan haji wada, selesai Rasulullah rantal jumrah, Rasulullah SAW jamaah rahimakumullah motong onta. Cuman mohon maaf, di sini itu Rasulullah tidak menjelaskan, tidak mengatakan ini kurban ataupun dam, tapi disebutnya hadyu. Hadyunya Nabi itu 100 ekor unta. Hadyu ini bisa dijadikan sebagai dam, bisa dijadikan sebagai kurban. Jadi hadyunya Nabi itu 100 ekor unta. Para jamaah rahimakumullah, ini hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Jabir bin Abdullah Al-Ansari ini ahli orang Madinah. Dia melihat Rasulullah SAW motong sendiri kurbannya itu. Makanya jamaah rahimakumullah, para sahabat menyatakan sunnah kalau bisa motong sendiri. Kenapa Rasulullah motong sendiri? Hadyunya yang 100 ekor unta tersebut dipotong satu demi satu. Yang dipotong nabinya 63 ekor unta. Selesai 63 ekor unta, kata Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah memberikan muddiyah. Muddiyah itu pisau yang khusus untuk motong unta. Karena nyembeli unta, pisaunya khusus yang apa namanya? Yang kayak celurit gitu tapi kecil. Yang mengkung. Ini diserahkan kepada siapa? Ke Sayyidina Ali. 37 sisanya di Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang memotong para jemaah imakum. Karena itu sunnah Bapak Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ibu-ibu motong sendiri. Itu sunnahnya. Tapi masalahnya perempuan gimana? Boleh nggak motong? Nah, nanti jadi permasalahan yang lain. Nah, kemudian wa minha haditsu Anas. Di antara hadis yang mensunnahkan, yang menjelaskan tentang ada syariat kurban ini, hadis Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Rasulullah SAW yang ngabdi pada Nabi 10 tahun. Jadi Pasul, ibunya Anas ini datang. Anas ketika itu umurnya 10 tahun. Dibawa ke rumah Rasulullah. Apa kata ibunya Anas? Ya Rasulullah, ini anak saya akan simpan di engkau. Silahkan perintah. Pokoknya dia mau ngabdi kepada engkau. Ngabdilah Anas sepanjang 10 tahun. Kata ibunya, kami tidak membutuhkan gaji. Jadi nggak usah digaji ya Rasulullah. Ada nggak kira-kira orang ngabdi 10 tahun nggak digaji? Tapi ya Rasulullah, tolong doain anak ini. Doanya apa? Sebelum Rasulullah meninggal dunia, Anas minta doa. 1, panjang umur. 2, banyak harta. 3, masuk surga. Dan ternyata Rasulullah doakan Anas bin Malik jadi orang terkaya di Syria. Anas bin Malik termasuk sahabat yang terakhir meninggal dunia. Dan Anas bin Malik dijamin masuk surga. Enak gak gitu kira-kira? Gak digaji juga gak apa-apa. Ya itu para jemaah. Gaji, doanya lebih dari gaji. Nah, para jemaah rahimakumullah, Anas bin Malik berkata, doha Rasulullah SAW. Rasulullah itu berkorban bikabsyaini, dengan 2 ekor domba gibas, amlahaini akranaini, yang gemuk, yang ada apa namanya? Tanduknya. Kemudian fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahiha. Kemudian ketika memotong, Anas bin Malik melihat bahwasanya Rasulullah nginjek ini nih, lehernya. Kemudian wayukabbiru, kemudian bertakbir sebelum motong. Kemudian fadabahahuma biyadihi, Rasulullah nyembelih dengan tangannya sendiri. Makanya sebelum nyembelih hewan kurban sunnah takbiran. Itu para jemaah rahimakumullah. Itu banyak lagi hadis-hadis yang lainnya jemaah rahimakumullah. Ya, sekarang hukumnya bagaimana kurban ini? Ikhtalafal ulama'u, para alim ulama berbeda pendapat fi hukmil udhiyati, di dalam masalah hukum kurban. Hal hiya wajibatun, apakah kurban ini wajib?
Au hiya sunnatun, apakah kurban ini sunnah? Faqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu mazhab tertua, adanya di Irak. Ya, ada di Irak. Ya, Nu'man bin Sabit namanya. Nu'man bin Sabit, tapi dia punya anak namanya Hanifah, makanya disebut Abu Hanifah. Nama aslinya Nu'man bin Sabit. Nu'man bin Sabit ini mazhab pertama. Jadi Imam Hanafi itu meninggal dunia saat Imam Syafi'i lahir. Nggak sejaman. Imam Hanafi meninggal, Imam Syafi'i lahir. Imam Hanafi berkata, innaha wajibatun, kurban itu hukumnya wajib. Marratan fi kulli amin, sekali dalam 1 tahun. Itu kata siapa? Imam Hanafi. Madhab Hanafi itu banyak dipakai di mana? India, ya, Turki. Madhab Hanafi itu biasanya kalau amin nggak keras. Kalau kita kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya kan? Saya kan pernah bawa rombongan ke Turki kan, dan satu ketika pernah sholat di Masjid Sulaimaniyah di Istanbul, 30 orang, saya ingat banget waktu itu. Duduklah kita di masjid, dengerin khutbah, tumben-tumbenan nggak ngantuk. Biasanya mah di Indonesia pakai bahasa Indonesia juga ngantuk, ini nggak ngantuk. Selesai itu imam maju, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jamaah biasa di Indonesia, amin. Yang kiri kanan nggak ada yang amin, kita doang yang paling keras. Selesai sholat, semasjid melototin kita. Jamaah nyelek saya, Ustaz, kenapa kita diliatin sama jamaah semasjid? Saya baru ingat, oh iya, Turki itu mazhabnya Hanafi, aminnya nggak keras. Itu diantaranya. Kalau kita keras. Kenapa demikian? Imam Hanafi tidak pakai hadis. Imam Hanafi tentang amin ini dia pakai satu ayat dalam surat dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Kalau doa jangan keras-keras, karena itu amin termasuk doa, makanya enggak keras. Kalau kita pakai hadis Abu Hurairah yang sahabat kata amin, itu para jamaah imam. Nah, Imam Hanafi mengatakan wajib hukumnya kurban setiap tahun. Tapi ternyata murid Imam Hanafi, jadi Imam Hanafi itu punya murid utama 2 orang. Satu Abu Yusuf Ya'qub, 2 Muhammad Asy-Syaibani. Muhammad Asy-Syaibani ini adalah gurunya Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berguru kepada muridnya Imam Hanafi, Abu Yusuf Ya'qub Asy-Syaibani. Nah, guru muridnya Imam Hanafi yang utama 2 orang. Jadi kalau kita belajar perbandingan mazhab, kita harus hafal-hafal tuh guru-gurunya. Ya, muridnya siapa-siapa. Kalau Imam Syafi'i itu punya 2, namanya Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Ya, kalau Imam Maliki punya Ibnu Qudamah, terus yang lain para jemaah rahimakumullah. Nah, muridnya Imam Hanafi katakan 2 orang ini beda dengan pendapat gurunya. Kalau gurunya katakan wajib, kata muridnya sunnah, jemaah rahimakumullah. Begitupun juga selain madhab yang lain, para ulama yang lain katakan innaha sunnatun muakkadatun ghairu wajibatin, bahwa kurban itu adalah sunnah muakkadah, tidak wajib. Tapi sunnah muakkadah ini bisa berubah jadi wajib. Kapan jadi wajib? 1, kalau nazar. Saya nazar, kalau pisah haji saya keluar, saya mau kurban, maka jadi wajib kurbannya. Lalu jamaah rahimakumullah, ya, Imam Maliki menambahkan syarat yang lain, Islamul dzabih, yang motong harus orang Islam. Ini pendapat mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu ketat, yang motong harus orang Islam. Kenapa? Karena Imam Maliki tinggalnya di Madinah. Di Madinah nggak ada orang kafir, di Madinah nggak ada non muslim, orang muslim semuanya, jamaah rahimakumullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, nah sekarang bagaimana? Ittafaqal fuqaha'u, para ahli fikih berpendapat, bersepakat, annasyata wal ma'az, bahwa kambing, domba dan embek, la tajuzu udhiyatuhuma illa an wahidin, boleh dikurbankan hanya untuk 1 orang.
Wa tujzi'ul badanatu wal baqaratu an sab'ati ashkhasin. Sedangkan onta, sedangkan sapi itu boleh untuk 7 orang. Mana dalilnya? Li hadits Jabir, karena hadisnya Jabir. Jabir saya jelaskan tadi orang asli Madinah Al-Munawwarah. Jadi Jabir ini teman-teman semuanya, ini pernah satu ketika debat sama namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini dengan Jabir pergi keluar kota Madinah. Pulang-pulang malam, kemalaman, tidurlah di tengah padang pasir. Pas tidur di tengah padang pasir, jamaah rahimakumullah, malam-malam dua-duanya mimpi bareng. Mimpi basah. Harus mandi di tengah-tengah padang pasir. Ya kan? Nggak ada air, ada air kira. Nyari air, nggak dapat. Akhirnya kata Ammar bin Yasir, kita tayamum. Baik, gimana cara tayamum? Kata Ammar bin Yasir, saya mau guling-guling. Dia guling-guling di padang pasir. Terguling-guling. Kata Jabir, bukan begitu. Gini tayamum tuh. Usap muka, usap tangan. Jadi 1 kali doang. Wah, debat kedua-duanya. Dua-duanya sholat subuh, dua-duanya debat. Yang sempurna tuh saya, orang saya guling-gulingan. Kata siapa? Kata Ammar. Yang satu, ente kan cuma ngusap muka doang dengan tangan. Ya udahlah kalau gitu, kalau nanti kita datang ke Madinah, kita lapor sama Rasulullah. Sampai ke Rasulullah, ya Rasul, semalam kita mimpi. Ya kan? Mimpi nggak ada air. Kita tayamum. Mada apa ya Jabir? Ente ngapain? Saya gini ya Rasul. Apa namanya? Usap muka, usap tangan. Apa kata Rasulullah? Ajza'at kasalah. Cukup ente salat. Enggak, bodoh kamu, enggak begitu. Wa mada apa ya Yasir? Ente ngapain? Ta'ammaktu fi sahra. Saya guling-gulingan di padang pasir. Rasulullah nggak caci maki dia. Kamu tuh bego banget sih, nggak begitu. Apa kata Rasulullah? Ajza'at kasalah. Bener ente. Di dua-duanya diapain? Nggak disalahin. Coba kalau kita bego lu gitu kan. Itulah hebatnya Rasulullah. Walaupun itu salah tetap dibenerin. Salatnya disuruh ngulang apa enggak? Enggak. Kata Rasulullah kedua-duanya ajza'at kasalah. Dua-duanya benar, cukup. Salat enggak usah diulang lagi. Tapi kalau engkau nanti mau tayamum, kata Nabi, at-tayammumu darbatani. Yang namanya tayamum itu 2 pukulan, nggak usah guling-guling. Bukan 1 kali kayak ente, tapi 2 pukulan. Darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini. 1 buat muka, 1 buat tangan. Itulah bijaksananya Nabi. Ya, itu jamaah rahimakumullah. Makanya pantas kawan sama lawan segan sama Rasulullah SAW. Nah, Jabir ini berkata, naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah. Ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, Rasulullah kumpul di Hudaybiyah. Nah, kemudian kurban di situ. Al badaratu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Kata Nabi, onta buat 7 orang, sapi buat 7 orang. Wa fi lafzi Muslim, dalam hadis yang riwayat Muslim, kharajna ma'a Rasulullah SAW muhallina bil haji. Ketika prosesi ibadah haji, Rasulullah SAW fa'amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, Rasulullah menyuruh kita annashtarika, untuk ngumpul fil ibili, di dalam 1 ekor onta, wal baqari, dan dalam 1 ekor sapi, kullu sab'atin minna, setiap 7 orang. Itu. Wa ajazal Hanabilah, yang terakhir Imam Hambali membolehkan. Ayyadhbahar rajulu an ahli baitihi syatan wahidatan. Imam Hambali, madhab Hambali yang dipakai di Saudi, yang teman-teman kita Salafi bermadhab ke mereka, itu berkata membolehkan motong 1 kambing bukan buat 1 keluarga. 1 sapi buat 1 keluarga. Itu kata madhab Hambali. Kenapa sebabnya? Karena ada hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anhu, doha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad SAW doha kurban bikabshin, dengan 1 ekor kabs. Kibas itu domba gede. An Muhammadin, untuk Muhammad,
wa ali Muhammadin, dan untuk keluarga Nabi Muhammad. Jadi satu keluarga boleh satu kambing atau satu sapi. Wa dhaha, kemudian Rasulullah kurban lagi bikabsyaini, dengan 2 ekor kambing gede, amlahaini yang gendut, akranaini yang punya apa namanya? Tanduk. Ahaduhuma an Muhammadin. Jadi Rasulullah ketika kurban itu berkata hadza li Muhammadin. Kemudian Rasulullah motong lagi wa hadza li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena itu boleh untuk madhab Syafi'i dan jumhurul ulama, satu sapi untuk bisa 7 orang, satu kambing bisa 1 orang. Tapi madhab Hambali dengan hadis Aisyah ini berkata bahwasanya 1 kambing boleh buat 1 keluarga, 1 sapi boleh 1 keluarga. Mana yang benar? Insya Allah dua-duanya yang benar. Yang salah yang nggak kurban. Itu. Nah, kurban ini sepertiga dimakan oleh yang kurban, 2/3 dibagi-bagikan. Itu para jamaah rahimakumullah, apa namanya, yang dijelaskan tentang risalah udhiyah ini, jamaah rahimakumullah. Baik, itulah sedikit tentang udhiyah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkurban tahun ini. Ya, bukan cuma korban perasaan, ya kan, tapi juga korban kambing ataupun sapi, insya Allah. Baik, para jamaah rahimakumullah, bagaimana kita korban untuk orang yang telah tiada? Teman-teman semuanya, ibadah itu ada 3 macam. 1, ada ibadah badaniyah. 2, ibadah maliyah. 3, ibadah badaniyah wa maliyah. Ibadah badaniyah itu apa? Ibadah badaniyah itu ibadah badan. Sholat ibadah badan, puasa ibadah badan. Karena itu nggak bisa digantiin sama orang lain. Nah, titip sholat saya dong. Saya capek nih, titip dong, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kenapa? Karena ibadah badaniyah. Gitu kan. 2, ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu apa? Ibadah harta. Zakat boleh dibayarin orang. Haji, kalau haji dua-duanya, ibadah maliyah dan ibadah badaniyah dan ibadah harta. Karena itu boleh. Nah, sekarang kurban kira-kira ibadah harta apa ibadah badan? Karena ibadah harta boleh kita niatkan untuk orang yang telah tiada. Itu jemaah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau kita berkurban itu kan nantinya hewan itu akan kita tunggangi di akhirat ya. Kalau kita kurban itu tiap tahun hewan kita banyak apa bagaimana? Ya. Nah, para jamaah rahimakumullah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang tadi saya jelaskan, Aisyah itulah melanjutkan perkataan Nabi. Innaha ta'ti yaumal qiyamati. Innaha, sesungguhnya hewan-hewan kurban tersebut, ta'ti akan datang yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa adlafiha, dan dengan kulit-kulitnya, wa ash'ariha, dengan bulu-bulunya, wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ay yaqa' 'alal ardi. Itu darah hewan kurban sebelum jatuh ke tanah ditangkap dulu oleh para malaikat. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena itu mohon maaf, layyana lallaha luhumuha, kata Al-Quran, yang sampai ke Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, walaqi yanaluhut taqwa minkum, yang sampai ketakwaannya. Itulah makanya kenapa orang-orang suka jelasin, nanti di hari kiamat kita nanti akan nunggang hewan kurban tersebut. Ini dalilnya. Seperti demikian. Ya. Hati kita niatnya mau sedekah, tapi di
pikiran kita, mak gue, anak gue udah makan belum ya? Tapi tetap sedekah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah rahimakumullah, sedekah itu ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib ini yang laki-laki ngasih nafkah kepada istrinya, kepada anaknya, itu sedekah. Tadi saya katakan yang wajib ngasih nafkah siapa? Suami. Makanya mohon maaf, harta suami sebagiannya adalah harta istri. Tapi harta istri adalah hak istri. Jadi mohon maaf nih teman-teman yang kerja, teman-teman punya gaji, anaknya kelaparan, gak wajib ngasih makan. Kalaupun ngasih makan ke anaknya, jatuhnya sedekah. Jadi perempuan-perempuan nih, yang anak-anak NRA nih, ini banyak sedekahnya. Ngasih makan ke anaknya aja sedekah. Tapi mohon maaf suami, kalau satu ketika sedang kerja tiba-tiba Allah panggil jihad fisabilillah, kan sama. Jadi banyak jalan menuju ke surga. Si perempuan bisa masuk surga, si laki-laki juga bisa masuk surga. Jadi mohon maaf, itu sedekah. Ngasih makan ke anak aja sedekah. Bahkan mohon maaf, sedekah yang paling afdal itu adalah lidzul qurba, kepada yang dekat. Makanya mohon maaf, orang tidak bisa disebut bijaksana kalau belum bijak sini. Bijak sini dulu dong, baru bijaksana. Ini mau bijaksana tapi nggak bijak sini, nggak bener gitu. Jadi mohon maaf gitu. Begitu. Jadi sedekah terutama yang perempuan ke anak itu pun juga sudah dianggap sedekah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup saya kira. Nah, kita bacakan umul kitab suratul Fatihah. Semoga hari ini Allah berikan kemudahan, keberkahan, dan teman-teman semuanya hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus prosesi haji yang akan hajat besar NRA ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, jamaahnya diademin hatinya gitu kan. Sehingga mereka pulang membawa kebaikan, menjadi haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul wa tamami kulli sul al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban illa satartah wa la maradan illa syafaitah wa la maqsadan illa ballagtah wa la asran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridan wa fiha lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ij'al auladana wa banatana wa dhurriyyatina wa talamidana wa tilmidatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dair. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri masta'adzaka minhu nabiyyuka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.